dan situasi tidak resmi, ya. Kalau situasi resmi berarti atau contohnya Anda menulis karya ilmiah. Anda berada dalam situasi kuliah, ya. Itu termasuk situasi resmi, ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Anda menulis karya ilmiah itu saja tidak boleh menyingkat kata yang dengan semaunya sendiri, ya. Contohnya, Anda menulis kata yang disingkat YG, tidak boleh, ya. Anda menulis kata tanggal, ya, Anda singkat sendiri, ya, tidak boleh. Anda menyingkat kata, ya, menulis kata dengan disingkat apabila singkatan itu sudah dilembagakan, ya, sudah dilembagakan. Contohnya, Anda menulis kata DLL dan lain-lain, boleh disingkat DLL karena sudah dilembagakan. Dan seterusnya Anda singkat DST, boleh, ya, DST, ya. Jadi diberi tanda titik, DST titik, ya, DLL titik. Nah, jadi Anda harus memahami betul, ya. Jadi jangan sampai menulis, ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi resmi semaunya sendiri, tidak boleh, ya. Nah, semuanya itu ada kaidahnya, ya. Ada kaidahnya. Kalau misalnya di dalam kelas Anda bertanya kepada dosen, apalagi dosennya dosen bahasa Indonesia, ya, itu Anda harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Karena apa? Karena semua kata yang Anda ucapkan pasti diperhatikan dan dinilai. Nah, dalam situasi resmi kok pertanyaannya menggunakan bahasa yang semaunya sendiri. Nah, ini salah, ya. Itu salah. Jadi Anda harus betul-betul memahami, ya. Nah, nanti Anda minggu depan UTS, ya, soalnya checkpoint. Checkpoint itu memilih berapa opsi? Nah, ada 4 opsi, A, B, C, D, ya. Nanti pilih mana yang benar. Pilih A atau B atau C atau D. Nah, jangan sampai memilihnya 2. Kalau memilih 2 ya nanti dianggap salah, ya. Nah, jadi itu yang harus Anda perhatikan. Nanti soalnya berapa? 25. Soalnya 25. Ya. Usahakan betul semua. Ya. Soalnya 25 betul semua. Jadi hati-hati, ya. Yang namanya soal checkpoint itu pilihan tunggal itu, ya, namanya pilihan tunggal. Itu harus hati-hati. Mengapa? Karena 4 opsi itu pasti kata-katanya atau kalimatnya mirip, ya, mirip. Jadi Anda pasti bingung, mana ini yang betul, kok hampir sama. Nah, maka Anda harus hati-hati dalam memilih. Maka Anda harus mempelajari, membaca buku, ya. Nah, apalagi ini bukunya download sendiri dan belum di print, ya kan? Belum di print,
belajarnya susah ya. Belajarnya susah. Jadi Anda boleh membaca buku yang lain yang ada relevansinya ya. Yang ada relevansinya dengan materi bahasa Indonesia ini ya. Nah, ini memang kalau Bu Endang mengatakan ya, semester ini, semester 1 ini memang Anda kalau menurut Bu Endang ya memang rugi. Ya, rugi. Karena apa? Karena kuliahnya online atau daring. Yang belum tentu. Ya, karena kendalanya bermacam-macam. Karena sinyal ya, atau karena pas kuliah pulsanya habis ya. Nah, itu kendala. Tapi kalau Anda kuliah secara offline atau tatap muka ya, itu menyenangkan. Menyenangkan. Apalagi kalau Anda kuliah dengan Bu Endang ya. Pasti saya perhatikan satu persatu ya. Saya perhatikan satu persatu. Manakah yang namanya Mbak Tika Maulidia? Manakah yang namanya Dipo? Manakah yang namanya Almaira? Manakah yang namanya Raudatul Jannah ya? Itu saya perhatikan. Jadi sampai pasti setelah kuliah selesai WA ya, WA dengan Bu Endang ya. Nah ini ya susahnya Anda kuliah dengan dosen siapa saja, mata kuliah apa saja Anda belum kenal ya. Kenalnya melalui daring ini ya, tidak puas pastinya. Kuliah kok seperti ini. Jadi Anda dituntut untuk kreatif, untuk aktif. Wah, matur suwun. Matur suwun. Siapa? Ayo siapa? Kukuh Prayitno. Ya, Kukuh. Ya, Mas Kukuh. Kelas apa nih? Mas. PC. Kelas apa, Mas? Kelas apa, Mas Kukuh? Kelas apa? Politik 1B. Pol. Oh ya, politik ya. Ini aktif ini Mas Kukuh ya. Silakan. Mau bertanya Bu, kira-kira ada syarat-syarat khusus atau ketentuan-ketentuan tertentu dalam Ya. Iya Bu. Ya, yang Anda tanyakan yang mana? Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Kalau Anda pertanyaannya bagaimanakah menggunakan diksi ya, diksi dalam kalimat. Nah, diksi dalam kalimat. Karena setiap kalimat itu pasti Anda akan menemui pilihan kata. Diksi itu artinya pilihan kata ya. Contoh soal. Anda nanti mengatakan betul atau salah. Adik tumbang dari tempat tidur. Betul atau salah? Salah, ya. Yang betul. Ya. Adik jatuh dari tempat tidur. Nah, itu namanya Anda dalam menulis kalimat harus memilih kata. Memilih kata itu namanya diksi, ya. Memilih kata yang tepat, yang sesuai dengan konteks kalimat. Nah, ya. Yang sesuai dengan konteks kalimat. Ini, ya. Karena bisa juga ya Anda misalnya mendengar ada orang mengatakan saya akan melihat orang sakit.
Betul atau salah? Salah. Yes, salah ya. Iya. Yang betul? Menjenguk. Ya, ya itulah. Nah, menjenguk orang sakit. Masa orang sakit dilihat, ya kan? Nah, saya akan menjenguk orang sakit. Ya, ini bukan melihat. Nah, inilah yang dikatakan diksi. Jadi Anda memilih kata sesuai dengan konteks kalimat. Nah, ingat lagi. Yang betul saya tanya ya, saya tanya, jawab. Yang betul, yang baku terdiri atas atau terdiri dari? Terdiri dari. Salah. Oh, sudah dijelaskan kok. Terdiri atas yang baku ya. Ingat-ingat. Ya, dipikir dulu ya kalau jawab. Masa sudah dijelaskan malah milih yang salah. Terdiri atas yang baku ya. Contoh lagi. Disebabkan oleh yang baku, bukan disebabkan karena, disebabkan oleh ya. Bertemu dengan, bukan bertemu sama. Bertemu dengan, bukan bertemu sama ya. Itu namanya Anda memilih kata sesuai dengan ya konteks kalimat. Ya, tadi Mas Kukuh pertanyaannya, kalau itu nanti UTS ya. Nah, tadi ada 2 yang Anda tanyakan, bagaimana memilih kata saat akan menyusun kalimat. Tadi sudah dijawab. Anda harus memilih kata sesuai dengan konteks kalimat. Kalau Anda mempersiapkan menjelang ujian tengah semester ya, nanti saat Anda mengerjakan soal ya pilihlah yang tepat, yang sesuai dengan pertanyaan. Nah, maka harus hati-hati. Harus hati-hati, tidak usah tergesa-gesa menjawab ya. Tidak usah tergesa-gesa menjawab. Pikir dulu. Setelah pikir, pilih yang tepat. Ada 4 opsi ya. A, B, C, D. Nah, nanti pilih yang tepat. Pilih yang tepat. Apakah A atau B atau C atau D. Ya, ini Mas Kukuh yang sering bertanya ya.